Di tengah hiruk-pikuk dunia ninja yang dilanda peperangan, seorang anak bernama Madara Uchiha lahir ke dalam nasib yang telah ditentukan. Sebagai pewaris klan Uchiha, Madara tumbuh dalam bayang-bayang tragedi, kehilangan saudara-saudara tercintanya akibat konflik yang tak berkesudahan. Namun, di balik kesedihan dan kemarahan, terpendam ambisi yang menggebu untuk menciptakan dunia yang damai, sebuah dunia di mana anak-anak tidak lagi terpaksa berperang. Pertemuan tak terduga dengan Hashirama Senju, sahabat sekaligus rivalnya, membuka jalan bagi persahabatan yang rumit. Keduanya berbagi impian yang sama, tetapi perbedaan latar belakang klan mereka menciptakan jurang yang sulit dijembatani. Ketika Madara menyaksikan kehilangan demi kehilangan, tekadnya untuk mengakhiri siklus kekerasan semakin menguat. Namun, ambisi tersebut membawanya ke jalan gelap, di mana ia berusaha membangkitkan kekuatan legendaris dan merencanakan Mugen Tsukuyomi, sebuah genjutsu yang akan memaksa seluruh dunia hidup dalam mimpi yang damai. Apa yang akan terjadi ketika ambisi dan persahabatan bertabrakan? Akankah Madara berhasil mewujudkan impiannya, atau justru terjebak dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri? Bergabunglah dalam perjalanan epik ini, di mana cinta, kebencian, dan pengkhianatan saling berkelindan, dan saksikan bagaimana satu keputusan dapat mengubah nasib dunia ninja selamanya. Yos, ini menarik? Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di dunia ninja yang penuh dengan peperangan dan konflik, lahir seorang anak bernama Madara Uchiha. Sejak kecil, Madara sudah terjebak dalam kancah pertempuran yang tak kunjung usai. Ia adalah anak tertua dari Tajima Uchiha, pemimpin klan Uchiha yang terkenal. Dalam keluarganya, Madara memiliki 5 saudara, namun nasib tidak berpihak pada mereka. 3 dari saudara-saudaranya tewas dalam perang yang berkepanjangan, meninggalkan Madara dan Izuna sebagai satu-satunya yang selamat. Masa kecil Madara dihabiskan dalam bayang-bayang peperangan. Setiap hari, ia menyaksikan kekejaman yang ditimbulkan oleh konflik antar klan. Hal ini membentuk pandangannya tentang dunia. Ia merasa bahwa perang hanya membawa penderitaan dan kehilangan. Dalam hatinya, Madara menyimpan harapan untuk mengakhiri semua ini, agar anak-anak seusianya tidak lagi terpaksa berperang. Suatu hari, saat Madara sedang melempar batu ke seberang sungai untuk mengisi waktu, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Hashirama Senju. Tanpa menyebutkan nama klan mereka, keduanya saling memperkenalkan diri. Meskipun berasal dari klan yang berseteru, mereka menemukan kesamaan dalam impian untuk menciptakan dunia yang damai. Pertemuan ini menjadi awal dari sebuah persahabatan yang rumit, di mana keduanya sering bertengkar namun juga saling mendukung. Namun, tak lama setelah itu, tragedi kembali menghampiri. Adik Hashirama, Itama, tewas dalam pertempuran melawan klan Uchiha. Madara yang mengetahui hal ini merasa simpati dan mengungkapkan rasa sakitnya atas kehilangan yang dialami Hashirama. Mereka berdua mulai berbagi cerita tentang kehilangan dan harapan, dan dari situlah benih persahabatan mereka tumbuh. Seiring berjalannya waktu, Madara dan Hashirama semakin sering bertemu. Mereka berbicara tentang masa depan dunia ninja dan bagaimana mereka bisa menciptakan tempat di mana anak-anak tidak perlu berperang. Namun, hubungan mereka tidak selalu mulus. Ayah Hashirama, Butsuma Senju, mulai curiga terhadap Madara. Ia mengetahui bahwa Madara berasal dari klan Uchiha dan menganggapnya sebagai ancaman. Butsuma memberikan misi kepada Hashirama untuk membunuh Madara. Ini adalah tugas yang sangat berat bagi Hashirama, yang sudah menganggap Madara sebagai sahabat. Madara pun merasakan tekanan yang sama. Ia tidak ingin kehilangan sahabatnya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota klan Uchiha. Dalam keadaan terdesak, Madara memutuskan untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan, sebuah kekuatan yang sangat kuat namun juga menyakitkan. Pertarungan antara Madara dan Hashirama pun dimulai. Meskipun Madara telah membangkitkan Mangekyo Sharingan, ia tidak pernah bisa mengalahkan Hashirama. Hashirama, yang tidak ingin membunuh sahabatnya, selalu menemukan cara untuk menghindari serangan Madara. Pertarungan ini berlangsung selama bertahun-tahun, dan meskipun keduanya sering bertarung, mereka tetap saling menghormati. Namun, tragedi kembali menghampiri Madara. Adiknya, Izuna, tewas di tangan Tobirama Senju, yang merupakan adik Hashirama.
Sebelum meninggal, Izuna memberikan mata Mangekyo Sharingan-nya kepada Madara, yang membuatnya mampu membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan. Dengan kekuatan baru ini, Madara semakin bertekad untuk mengakhiri perang yang telah merenggut banyak nyawa. Hashirama, yang masih berharap untuk menciptakan perdamaian, terus berusaha mengirimkan perjanjian damai kepada Madara. Namun, Madara tidak menghiraukannya. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang adalah dengan mengalahkan Hashirama. Pertarungan antara mereka pun semakin intens, hingga pada akhirnya Madara berhasil dikalahkan oleh Hashirama untuk pertama kalinya. Tobirama, yang ingin menghabisi Madara, segera bergerak untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, Hashirama menghentikannya. Ia percaya bahwa ada cara lain untuk mengakhiri konflik ini. Dalam sebuah percakapan yang penuh emosi, Hashirama bertanya kepada Madara apa yang harus ia lakukan agar perang ini bisa berakhir. Madara, dengan nada penuh kebencian, menyuruh Hashirama untuk membunuh Tobirama atau bahkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Hashirama tersenyum dan berusaha untuk mengakhiri siklus kebencian ini. Melihat tekad Hashirama, Madara merasa tergerak. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk membangun sebuah desa, yang kemudian dikenal sebagai Konoha, atau Desa Daun Tersembunyi. Madara berharap bahwa dengan adanya desa ini, anak-anak tidak lagi perlu berperang. Namun, saat Konoha mulai berkembang, Madara merasa khawatir. Ia percaya bahwa setelah Hashirama menjadi Hokage, Tobirama akan menjadi pemimpin selanjutnya dan klan Uchiha akan terancam. Madara mengajak beberapa anggota klan Uchiha untuk meninggalkan desa, tetapi mereka menolak. Mereka lebih memilih untuk mempercayai Hashirama dan Tobirama. Madara, yang merasa terasing, memutuskan untuk mengikuti jalan yang ia yakini. Ia menemukan peninggalan batu Uchiha yang berisi pesan-pesan kuno. Dengan kemampuan Sharingan-nya, Madara dapat menguraikan sebagian dari pesan tersebut. Ia menyadari bahwa ada cara untuk mencapai kekuatan yang lebih besar, dan ia memutuskan untuk meninggalkan Konoha demi mengejar impiannya. Setelah meninggalkan desa, Madara melihat bahwa negara-negara lain mulai membangun sistem yang mirip dengan Konoha. Ia merasa bahwa perdamaian yang dibangun Hashirama tidak akan bertahan lama. Dalam upayanya untuk mewujudkan impian, Madara menyerang Iwagakure dan menyatakan bahwa tidak ada yang namanya perjanjian damai. Semua orang harus tunduk pada Konoha. Dalam pencariannya untuk mengalahkan Hashirama, Madara menemukan Kyuubi, monster berekor 9. Ia berhasil mengendalikan Kyuubi dengan kekuatan Sharingan-nya. Pertarungan antara Madara dan Hashirama pun kembali terjadi, kali ini dengan kekuatan Kyuubi di pihak Madara. Pertarungan ini sangat dahsyat, menghancurkan banyak tempat dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Meskipun Madara memiliki Kyuubi, ia masih tidak bisa mengalahkan Hashirama. Dalam keadaan terdesak, Madara berhasil mengambil sebagian tubuh Hashirama, tetapi ia tidak bisa mengalahkannya sepenuhnya. Hashirama, yang tidak ingin membunuh sahabatnya, terus berusaha untuk mencari cara agar mereka bisa berdamai. Akhirnya, Madara berhasil dikalahkan oleh Hashirama. Namun, sebelum Tobirama bisa menghabisinya, Hashirama menghentikannya. Hashirama percaya bahwa ada harapan untuk perdamaian. Madara, yang merasa putus asa, memutuskan untuk mengikuti jalan yang ia yakini. Ia meninggalkan Konoha dan berusaha untuk menemukan cara untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar. Setelah bertahun-tahun, Madara berhasil membangkitkan Rinnegan, kekuatan legendaris yang memberinya kemampuan untuk memanggil patung Gatmas. Dengan kekuatan ini, Madara menciptakan Zetsu, manusia buatan yang membantunya dalam rencananya. Ia berusaha mewujudkan rencana Mugen Tsukuyomi, sebuah genjutsu yang akan memaksa seluruh dunia untuk hidup dalam mimpi yang damai. Namun, Madara menyadari bahwa ia tidak bisa menyelesaikan rencananya sendirian. Ia mencari seorang anak dari klan Uzumaki, Nagato, untuk mentransplantasikan Rinnegan-nya. Madara berharap Nagato bisa membangkitkan dirinya kembali melalui kekuatan Rinnegan. Dalam pencariannya, Madara menemukan Obito, seorang anak dari klan Uchiha yang terluka parah. Ia menyelamatkan Obito dan memanipulasinya untuk membantunya. Obito, yang merasa berhutang budi kepada Madara, setuju untuk membantunya. Namun, Madara tidak memberitahu Obito tentang rencananya yang sebenarnya. Ia hanya ingin menggunakan Obito sebagai pion dalam rencananya untuk menciptakan perdamaian. Madara memanipulasi Obito untuk menjadikan Rin sebagai wadah dari Jin Churiki Sanbi, yang menyebabkan kematian Rin di tangan Kakashi.
Kematian Rin membuat Obito marah dan bertekad untuk menciptakan dunia di mana mereka bisa bersama lagi. Madara melihat potensi dalam Obito dan menjelaskan rencananya untuk menciptakan Mugen Tsukuyomi. Obito, yang terpengaruh oleh kata-kata Madara, mulai mengikuti jejaknya. Mereka berdua berusaha untuk mengalahkan 5 negara besar dan menciptakan dunia yang damai. Namun, saat Perang Dunia Shinobi keempat dimulai, Madara kembali muncul sebagai ancaman. Ia berhasil membangkitkan kembali tubuhnya dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Madara dengan mudah mengalahkan pasukan aliansi Shinobi, menunjukkan bahwa ia masih merupakan salah satu ninja terkuat. Pertarungan antara Madara dan para Kage pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan melawan 5 Kage, Madara menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ia menggunakan berbagai jurus dan teknik untuk mengalahkan mereka. Meskipun para Kage berusaha keras, mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan Madara. Namun, di tengah pertarungan, Madara mulai merasakan kehadiran Hashirama, yang membuatnya teringat akan masa lalu mereka. Sementara itu, Obito berusaha untuk mengendalikan Jubi, monster berekor 10. Madara dan Obito bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka, tetapi konflik di antara mereka mulai muncul. Obito mulai meragukan rencana Madara dan ingin menciptakan dunia yang damai dengan caranya sendiri. Madara, yang merasa terancam, berusaha untuk mengendalikan Obito dan mengembalikan kekuasaan yang hilang. Akhirnya, Madara berhasil mengalahkan Obito dan mengambil kembali Rinnegan-nya. Dengan kekuatan baru ini, Madara berusaha untuk mewujudkan rencananya. Ia menggunakan Jubi untuk menciptakan pohon Shinju, yang akan memaksa seluruh dunia untuk hidup dalam mimpi. Namun, saat ia hampir mencapai tujuannya, Zetsu Hitam mengkhianatinya dan mengambil alih tubuhnya. Madara, yang merasa dikhianati, berusaha untuk melawan Zetsu Hitam. Namun, ia tidak bisa menghindari nasibnya. Zetsu Hitam berhasil menyerap semua cakra Madara dan mengubahnya menjadi Kaguya Otsutsuki. Dalam pertarungan terakhir, Naruto dan Sasuke berhasil menyegel Kaguya dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Meskipun Madara tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, warisannya tetap hidup. Ia meninggalkan pelajaran tentang cinta, kebencian, dan konsekuensi dari ambisi yang tidak terkontrol. Madara Uchiha, meskipun dikenal sebagai antagonis, adalah karakter yang kompleks dengan perjalanan hidup yang penuh dengan tragedi dan harapan. Kisah Madara adalah pengingat bahwa meskipun kita memiliki impian dan ambisi, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kebencian dan kekuasaan. Dalam pencarian kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, kita harus ingat bahwa cinta dan persahabatan adalah kunci untuk mencapai perdamaian sejati. Dengan demikian, perjalanan hidup Madara Uchiha menjadi salah satu kisah paling menarik dalam dunia Naruto. Ia adalah simbol dari perjuangan manusia untuk menemukan makna dalam hidup, meskipun harus melalui jalan yang penuh dengan rintangan dan kesedihan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin tidak selalu berhasil, perjalanan itu sendiri adalah yang paling berharga. Jadi kalau mau dirangkum, kisah Madara Uchiha, perjalanan hidup dan ambisinya dalam Naruto memanglah menarik. Dia adalah salah satu karakter paling ikonik dalam anime dan manga Naruto. Dikenal sebagai salah satu ninja terkuat, Madara memiliki latar belakang yang kompleks dan penuh tragedi. Berikut adalah ringkasan perjalanan hidup Madara, dari masa kecilnya hingga ambisinya untuk menciptakan dunia yang damai. Latar belakang keluarga dan masa kecil dianggap sangatlah penuh tragedi dan kompleks. Keluarga Madara lahir dalam keluarga Uchiha yang terkemuka, sebagai anak tertua dari Tajima Uchiha. Ia memiliki 5 saudara, namun hanya ia dan Izuna yang selamat dari perang yang melanda dunia ninja saat itu. Di masa perang Madara tumbuh di tengah konflik yang berkepanjangan, yang menyebabkan kematian 3 saudaranya. Hal ini membentuk pandangannya tentang perang dan keinginan untuk menciptakan perdamaian. Pertemuan dengan Hashirama Senju mengubah segalanya. Persahabatan awal, suatu ketika, Madara bertemu dengan Hashirama Senju, yang kemudian menjadi sahabat sekaligus rivalnya. Mereka berdua berbagi impian untuk mengakhiri perang dan menciptakan dunia di mana anak-anak tidak perlu berperang. Konflik klan, meskipun mereka berdua memiliki tujuan yang sama, latar belakang mereka sebagai anggota klan Uchiha dan Senju membuat mereka terjebak dalam konflik yang lebih besar. Perjuangan dan ambisinya membawa ke sesuatu yang teramat penting. Di fase kehilangan setelah kehilangan adiknya, Izuna, Madara semakin terobsesi dengan kekuatan dan cara untuk mengakhiri perang.
Ia membangkitkan Mangekyou Sharingan dan berusaha mengalahkan Hashirama, tetapi selalu gagal. Perjanjian perdamaian itu akhirnya terjadi, meskipun Madara dan Hashirama akhirnya mencapai kesepakatan untuk menciptakan desa Konoha. Madara merasa bahwa klannya akan terancam di masa depan. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mengejar impiannya sendiri. Pada akhirnya rencana Mugen Tsukuyomi menjadi tujuan Madara setelah itu. Kebangkitan, Madara berusaha membangkitkan kembali kekuatan legendarisnya dan menciptakan rencana Mugen Tsukuyomi, sebuah genjutsu yang akan memaksa seluruh dunia untuk hidup dalam mimpi yang damai. Manipulasi Obito, Madara memanipulasi Obito Uchiha, yang juga memiliki ambisi untuk menciptakan dunia yang damai, untuk membantunya dalam rencananya. Sampai pada satu momen pertarungan terakhir dan kematian adalah puncak karir Madara. Perang Dunia Shinobi keempat, Madara menjadi salah satu antagonis utama dalam perang ini, menghadapi banyak ninja dari berbagai negara. Ia menunjukkan kekuatan luar biasa dan berhasil mengalahkan banyak lawan. Pengkhianatan Zetsu Hitam, di puncak kekuasaannya, Madara dikhianati oleh Zetsu Hitam, yang mengambil alih tubuhnya dan membangkitkan Kaguya Otsutsuki, mengakhiri ambisi Madara untuk menciptakan perdamaian. Dan sampai saat ini warisannya serasa turun kepada vilen baru, Boruto Nakama. Desa Konoha, meskipun Madara dikenal sebagai antagonis, warisannya tetap hidup melalui desa Konoha dan pengaruhnya terhadap generasi ninja berikutnya. Ia meninggalkan pelajaran tentang cinta, kebencian, dan konsekuensi dari ambisi yang tidak terkontrol. Pesan dan kesan inilah yang membuat Boruto serasa dianggap sebagai the next Madara versi jauh lebih badass lagi. Bukan peran sebagai villain yang berakhir seperti Madara, tetapi dianggap villain dengan memikul tanggung jawab shinobi yang menanggung segalanya. Warisan Madara memang telah sampai ke generasi baru. Karena itulah kesimpulan ini mengarah pada kisah Madara Uchiha adalah perjalanan yang menggambarkan kompleksitas manusia dalam menghadapi konflik, kehilangan, dan ambisi. Dari seorang anak yang penuh harapan untuk mengakhiri peperangan, Madara bertransformasi menjadi salah satu antagonis terkuat dalam sejarah ninja. Ambisinya untuk menciptakan dunia yang damai, meskipun didorong oleh rasa sakit dan kehilangan, membawanya ke jalan yang kelam, di mana ia rela mengorbankan segalanya demi mencapai tujuannya. Melalui persahabatannya dengan Hashirama Senju, kita melihat bagaimana ikatan yang kuat dapat terjalin meskipun terhalang oleh perbedaan latar belakang dan tujuan. Namun, konflik antara klan Uchiha dan Senju, serta pengkhianatan yang dialaminya, membuat Madara semakin terasing dan terjebak dalam kegelapan. Warisan Madara tidak hanya terletak pada kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga pada pelajaran yang ia tinggalkan tentang cinta, kebencian, dan konsekuensi dari ambisi yang tidak terkontrol. Meskipun ia gagal dalam rencananya untuk menciptakan perdamaian melalui Mugen Tsukuyomi, pengaruhnya tetap hidup dalam dunia ninja, mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Akhirnya, kisah Madara Uchiha mengajak kita untuk merenungkan tentang pilihan yang kita buat dan bagaimana kita dapat mengubah rasa sakit menjadi kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.